Shalom bagi kita semua. Dalam video kami kali ini, kami akan menjelaskan dua topik mengenai Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari Yaken Toraja, Angkatan 2019. Nama saya Catherine Nani dan teman saya Sriningsi Eting. Kami dari kelas B PAK. Tujuan dari video kami kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah Sejarah Gereja 1. Dalam sejarah gereja awal, polemik atau perdebatan mengenai eksistensi Allah Tritunggal selalu menjadi topik utama dan perdebatan melawan doktrin lain. Hal tersebut kemudian menimbulkan pergumulan kristologi Kristen pada zaman itu. Pergumulan kristologi yang cukup rumit pada saat itu kemudian melahirkan dua konsili sebagai berikut. Yang pertama yaitu Konsili Nisea. Menurut ajaran Arius, bahwa anak atau logos adalah makhluk Tuhan yang sulung, yang tinggi derajatnya. Ia bukan dari kekal, melainkan ia diciptakan. Dan menurut ajaran Athanasius, Kristus adalah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Kalau Kristus bukan Bapa, lalu bagaimana mungkin kita dapat memperoleh kekekalan? Berhubung banyak ajaran yang ditentang oleh para uskup, termasuk ajaran Arius dan ajaran Athanasius pada saat itu, mereka mengatakan bahwa ajaran mereka tersebut dipandang sebagai berat sebelah. Maka terjadilah perdebatan atau pertikaian yang hebat. Oleh karena itu, Kaisar Konstantinus berusaha untuk mendamaikannya dengan jalan mengadakan konsili di kota Nisea pada tahun 325 dengan tujuan agar gereja tetap bersatu. Konsili di Nisea dihadiri sekitar 250 sampai 318 uskup yang kebanyakan dari Timur atau Gereja Ortodoks Timur. Sementara itu hanya 5 orang dari Barat atau Gereja Katolik. Sidang yang berlangsung di Nisea itu dipimpin oleh kaisar yang menghasilkan suatu rumusan, yakni pengakuan iman Nisea. Salah satu rumusannya menegaskan bahwa logos atau anak sehakikat dengan Bapa atau Allah. Menurut Athanasius, logos sama sekali sehakikat dengan Allah Bapa. Kemudian karena rumusan dalam Konsili Nisea 325 saat itu belum jelas, maka pertikaian berlangsung terus-menerus. Arius dan Athanasius secara bergiliran dibuang oleh kaisar-kaisar pada saat itu. Karena akibat dari ajaran atau Konsili Nisea 325 adalah ajaran Arius dianggap sesat. Maka saat itu Arius dipecat, kemudian dikucilkan dan dibuang ke Liria. Begitupun dengan Athanasius. Ia juga mengalami 5 kali pengusiran selama masa jabatan keuskupannya. Baik, kemudian konsili yang kedua yaitu Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Pertikaian mengenai teologis berakhir setelah Theodosius Agung menjadi kaisar pada tahun 379. Kemudian pada tahun 381, konsili kedua diselenggarakan di Konstantinopel yang disebut juga konsili atau Sinode Eukumenis II. Setelah konsili Nicea pada tahun 325,
Konsili ini pertama kali dipimpin oleh Uskup Meletius yang menjabat sebagai Uskup Antioquia pada saat itu. Setelah Uskup Meletius meninggal, konsili diambil alih oleh Gregorius dari Nazianze yang menjabat sebagai Uskup Konstantinopel pada saat itu. Kemudian konsili Gregorius berhenti, diganti oleh Nectarius atau Uskup Agung Konstantinopel sampai konsili itu selesai. Nah, konsili Konstantinopel ini diadakan untuk meredam sekte Arianisme atau kelompok yang mengikuti ajaran dari Arius atau doktrin Arius yang sedang marak pada saat itu. Nah, khususnya dalam merumuskan ajaran Kristologi mengenai Allah Tritunggal, yakni berhubungan antara Bapa dengan Putra dan Roh Kudus. Konsili ini dihadiri sekitar 150 uskup yang berasal dari Gereja Timur atau Gereja Ortodoks. Konsili Konstantinopel ini memutuskan bahwa anak atau Yesus Kristus itu homoousios, artinya sehakikat dengan Bapa. Jadi homoousios itu artinya sehakikat. Dengan demikian keputusan konsili pertama atau konsili di Nicea diteguhkan pada konsili yang kedua, yaitu konsili Konstantinopel. Tetapi dengan pengakuan yang lebih jelas dan lebih mendalam dari sebelumnya. Dalam konsili kedua ini juga mengakui pula pada Roh Kudus, juga sesat dengan Bapa, selaras dengan ajaran Athanasius. Konsili Konstantinopel ini berakhir pada tanggal 9 Juli 381. Setelah kedua konsili tersebut selesai, bukan berarti perdebatan mengenai Kristologi ini berhenti, tetapi kedua konsili tersebut masih ditolak oleh uskup-uskup yang ada pada saat itu. Buktinya ajaran-ajaran lain masih muncul mengenai Kristologi pada saat itu. Demikianlah pemaparan kami. Terima kasih.